Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa tergerak hatinya menuju ke masjid kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berupa nikmat yang sangat besar ketika kita tergerak hatinya menuju ke masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Baik, Bapak dan adik-adik sekalian, sebelum kita mulai materinya, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah mahasiswa, Pak. Mahasiswa lulusan dari Stai As-Sunnah Medan, Sumatera Utara, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan tugas oleh kampus ya. Diberikan tugas oleh kampus untuk pengabdian, dan alhamdulillahnya pengabdiannya di Kecamatan Anak Ratu Haji ini, Pak. Alhamdulillah, jadi bisa bertemu Bapak sekalian dan bisa membersamai kita semua dalam kegiatan-kegiatan Islam. Jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu ingin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan atau mengajar, insya Allah saya berusaha membersamai masyarakat yang ada di Kecamatan Anak Ratu Haji. Dan sekali lagi, nama saya adalah Rahmat Raja. Dipanggil Raja aja nggak apa-apa, Pak. Dipanggil Raja ya. Biasanya dipanggil Raja. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa semakin akrab, semakin erat hubungannya. Walaupun misalnya saya belum kenal adik-adik dan bapak-bapak belum terlalu kenal dengan saya, tapi dengan ikatan Islam, ikatan kalimat la ilaha illallah, kita menjadi dekat ya. Menjadi dekat dan harmonis gitu. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah memakmurkan masjid ya. Kenapa saya memilih tema ini? Karena kita lihat di zaman sekarang, kita perhatikan terlalu banyak, Pak, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Dan begitu indah juga lah bangunannya. Ada yang masjidnya dibangun dengan budget miliaran, bahkan ratusan juta. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika kita sholat di sana, kita mendapati tidak jarang jamaahnya malah sedikit. Ya, jamaahnya malah sedikit, masjidnya besar, bahkan bisa jadi puluhan meter persegi misalnya. Tapi yang sholat paling banyak cuma satu shaf. Artinya di zaman sekarang masjid bukan lagi tempat pusat kebangkitan Islam, yang mana pada zaman dahulu
itu masjid adalah pusat peradaban, Pak. Pusat peradaban, pusat pendidikan, bahkan pusat ekonomi ada di masjid. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah? Tentu saja yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau tidak memulainya dengan mencari rumah, tidak memulainya dengan membangun atau bikin kebun atau perkebunan atau pertanaman, tidak. Tapi yang pertama kali dibangunnya adalah masjid atau tempat ibadah. Kenapa? Karena di masjidlah tempat pusat peradaban Islam. Dulu Rasulullah itu ketika ingin memulai merancang peperangan atau melatih tentara-tentara atau para sahabat yang ingin berperang, atau melatih anak-anak didiknya supaya pintar menghafal hadis, semuanya itu kegiatannya di masjid. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang, ya, kebanyakan masjid-masjid itu kosong dan dialihkan kepada tempat-tempat wisata yang mungkin banyak mudaratnya bagi kita. Nah, bersyukurlah kita di masjid ini, ya, kita bersama adik-adik kita dalam rangka semangat menuntut ilmu. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu pentingnya kita memakmurkan masjid? Apa alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid adalah pusat peradaban? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mensimbolkan orang yang memakmurkan masjid ini, Pak, adalah orang yang beriman. Saya ulangi, orang yang simbol dari kekuatan iman adalah seseorang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman saja yang mampu memakmurkan masjid dan yang beriman kepada hari akhir. Nah, kita lihat dari ayat ini, Pak. Kita perhatikan dari ayat ini, berarti yang Allah kehendaki untuk bisa mendatangi masjid, istiqomah ke masjid, memakmurkannya, ya, mengisi kegiatan-kegiatan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, itu hanyalah orang yang beriman saja. Nah, kalau orang yang beriman saja, begitu sebaliknya, Pak. Berarti kalau orang yang tidak memakmurkan masjid, berarti kebalikan dari orang yang beriman tadi, yaitu adalah orang yang mungkin imannya kurang atau lemah imannya. Makanya marilah kita semangat ketika azan berkumandang, bagi yang laki-laki wajib baginya ke masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala mensimbolinya sebagai orang yang beriman. Kemudian Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan. Tadi Allah Subhanahu wa taala mensimbolkan orang yang berangkat ke masjid adalah orang yang beriman. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwasanya orang yang ke masjid adalah orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli mu'min." Masjid itu adalah rumah, Pak. Rumah bagi orang yang beriman. Betapa tidak? Karena orang yang beriman berarti dia pasti beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala itu menyandingkan orang yang beriman dan orang yang beramal. Jadi orang itu dikatakan beriman kalau dia beramal. Kalau dia tidak beramal, berarti dia tidak beriman. Jadi pantaslah kalau Rasulullah bilang di sini, al-masjidu baitun likulli mu'min. Karena kalau orang yang beriman, pasti dia beramal soleh. Dan salah satu ciri amal soleh adalah datang ke masjid dalam rangka beribadah. Nah, makanya kita tanya sama diri kita, Pak. Apakah kita sudah rajin berangkat ke masjid? Apakah kita berangkat ke masjid itu dengan hati yang berat atau dengan hati yang ringan? Mudah-mudahan saya yakin ya yang berangkat ke masjid ini itu orang istiqomah dalam memakmurkan masjid. Kemudian apa alasan berikutnya kita itu memakmurkan masjid? Tentu saja karena masjid adalah rumah Allah. Karena masjid adalah rumah Allah. Kita ya, sebagai kepala keluarga pasti punya rumah. Dan rumah itu pasti kita harus yang terbaik bagi rumah kita. Kita harus buat nyaman rumah kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu sehingga kita tidak nyaman di rumah itu. Ya, begitu juga dengan rumah Allah. Ya, rumah Allah itulah yang paling berhak untuk kita makmurkan, untuk kita bersihkan, untuk kita ramaikan. Ya. Tentu saja kita pasti ingin rumah kita selalu ramai, selalu dikelilingi oleh orang-orang. Ya. Tidak mau kalau rumah kita sepi. Begitu juga dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak. Kata Rasulullah apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau seandainya kalian bertemu taman-taman surga. Jadi Rasulullah itu mengisyaratkan masjid ini adalah taman-taman surga. Wahai umat, katanya, apabila engkau berjalan kemudian ketemu taman surga, farta'u, maka mampirlah ke taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang engkau maksud? Apa kata Rasulullah? Hilaqu zikir, itu halaqah zikir. Yang kalau kita maksud halaqah zikir ini adalah tempatnya di mana? Tentu saja di masjid. Rasulullah sendiri yang bilang, Pak. Kalau engkau misalnya lagi di perjalanan ketemu taman-taman surga, maka mampirlah. Taman surga maksudnya adalah masjid. Lihat, di sini Rasulullah mengisyaratkan dengan taman surga. Berarti kalau taman surga berarti tempat masjid ini adalah tempat ketenangan. Tempat ketenangan, tempat khusyuk, tempat menenangkan hati, menjernihkan pikiran. Tentu dengan ibadah ini syariatkan. Kalau kita misalnya berangkat, kalau kita lagi pusing, lagi stres misalnya, lagi mumet banyak pekerjaan, tentu saja kita harus meletakkan jadwal untuk pergi ke jalan-jalan misalnya, jalan-jalan healing ke taman-taman misalnya. Kenapa? Karena kita ingin menenangkan hati. Nah, Rasulullah di sini bilang, masjidlah tempat sesungguhnya untuk menenangkan hati. Karena Rasulullah tadi mengisyaratkan masjid adalah taman-taman surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus memuliakan masjid? Tentu saja seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwasanya masjid adalah pusat kehidupan umat, pusat peradaban umat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu, Pak, ketika ingin mendidik anak-anaknya, baik itu mendidik untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis, ilmu-ilmu yang lainnya, untuk mengkader ulama, bahkan untuk melatih perang itu, melatih panah, melatih tombak-tombakan, itu semuanya dilakukan di masjid. Kenapa? Karena masjid
strategis tempat untuk berkumpul. Bisa jadi seorang ketika selesai sholat zuhur, semua orang berkumpul. Maka disitulah tempat yang paling tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan Islami. Tentu saja untuk meningkatkan peradaban Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara di antara rumah-rumah Allah. Nah, di sini Rasulullah juga mengisyaratkan, tidaklah satu kaum siapa saja itu berkumpul di salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah yang lainnya. Tentu ya, kita sudah sangat mengetahui rumah Allah yang sangat agung adalah Mekah dan Madinah, ya kan? Rumah Allah yang sudah pasti yang sudah menjadi pusat peradaban adalah Mekah dan Madinah. Di sini dibilang min buyutillah, ya. Salah satu tempat rumah Allah di antara rumah-rumah Allah yang lainnya. Berarti di sini diisyaratkan, Pak, rumah Allah itu bukan hanya Mekah dan Madinah, tapi semua masjid-masjid yang di sana didirikan untuk sholat dan ibadah itu juga rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Ya. Seseorang di rumah Allah itu yatluna kitab Allah, sering membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan juga saling mempelajari Al-Quran. Nah, kita sudah menyaksikan di masjid kita ini ya, setiap malam ya, Ustaz ya, setiap malam itu diadakan TPA, ya, diadakan belajar mendidik anak-anak. Termasuk dari hadis ini, yatluna kitab Allah, saling membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan, ada guru, ada murid, ya. Saling mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i. Illa nazalat alaihi sakinah. Nah, ini janji Allah. Kalau seorang tadi membaca Al-Quran di masjid, membangun pendidikan, membangun TPA, nazalat alaihi sakinah. Ini janji Allah, Pak. Pasti akan diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, pasti diliputi rahmat Allah. Ghasyiyat itu artinya diliputi di majelis itu rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini yang paling penting, Pak. Orang yang membaca Al-Qur'an, memakmurkan masjid, ya, membangun TPA di masjid, Allah akan mengangkat nama orang yang di masjid itu dan disombongkan ke penduduk para malaikat. Jadi Allah menyebut misalnya siapa, si fulan sedang belajar di masjid TPA. Nanti fulan ini di hadapan para malaikat itu langsung disombongkan, dipamerkan. Ini loh hambaku yang di masjid yang sedang mempelajari Al-Qur'an. Makanya sangatlah agung ya ketika seorang itu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an di masjid. Makanya kita harus memperhatikan dan semangat dalam mendatangi masjid karena banyak sekali faedah-faedah dan manfaatnya. Kemudian alasan kenapa kita harus penting memakmurkan masjid ialah karena masjid adalah tolak ukur kebaikan dan tolak ukur banyak sedikitnya berkah diturunkan kepada kampung tersebut. Saya ulangi, Pak. Masjid adalah tolak ukur baik atau buruknya suatu kaum di kampung tersebut. Atau sebanyak sedikitnya keberkahan dalam kaum tersebut. Nah, jadi kita lihat masjidnya, Pak. Lihat kalau masjidnya ramai, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di suatu kampung itu. Allah sendiri yang bilang, Pak, dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya suatu kaum, suatu kampung itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Pasti akan kami bukakan keberkahan dari bawah bumi dan dari atas langit. Contoh dari bawah bumi apa, Pak, kira-kira? Ya, disuburkan. Padi-padi disuburkan,
kebun-kebun karet disuburkan, singkong disuburkan, apalagi cabai-cabai, tomat, itu keberkahan. Kalau kita lihat tanaman kita itu subur, berarti Allah berkahkan. Kemudian dari atas langit Allah atur hujannya pas dengan keinginan masyarakat tersebut. Allah tidak memberikan angin yang kencang di kampung tersebut. Ini semua keberkahan yang datang dari Allah. Sebab Allah, sebab seseorang beriman dan bertakwa. Ya. Lagi-lagi kalau orang beriman pasti dia beramal soleh, ya kan? Dan salah satu amal soleh adalah seseorang memakmurkan masjid. Jadi ya, bisa jadi Allah ya tidak memberikan keberkahan. Alasannya apa? Itu loh masjidnya sepi. Nah, berarti kalau misalnya masjidnya sepi, ya bisa jadi itu tanda Allah tidak berikan keberkahan kepada kampung tersebut. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang diberkahi, kampung yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti, Pak, masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi aswaquha." Nah, jadi sebaik-baik tempat, sebaik-baik daerah adalah masjid Allah. Saya ulangi, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasarnya. Nah, zaman sekarang kita dapati kebalik, Pak ya. Orang-orang di zaman sekarang, nauzubillah, mudah-mudahan bukan kita ya. Itu lebih suka ke pasar. Lebih suka apa? Lebih suka dia belanja yang tidak perlu, bahkan betah dia di pasar. Nongkrong di pasar. Sedangkan masjidnya sepi. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai masjid, dan yang paling dibenci adalah pasarnya. Sampai Allah mencariatkan untuk berdoa masuk pasar, berlindung dari keburukan-keburukan yang ada di pasar. Ya makanya kalau kita misalnya ada jadwal ke pasar, Pak, misalnya jadwal ke pasar, kalau bisa ke pasarnya itu jangan lama-lama ya, sebentar aja. Beli keperluan itu sekedarnya saja, jangan berlama-lamaan, jangan sampai kita membuang waktu kita di pasar, karena jelas di sini Pak dibilang pasar adalah tempat yang dibenci. Maksudnya yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling disukai adalah masjid Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini juga seseorang ketika memakmurkan masjid dengan mengisi masjidnya dengan sholat berjamaah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan seorang sholat di rumah, ya walaupun sholatnya itu sah-sah saja di rumah, tapi Allah sangat menganjurkan kita sholat di masjid. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, sholat di masjid itu yang paling dekat denganku. Rasulullah SAW juga memotivasi kita supaya sholat di masjid. Sholatul jamaati tafdilu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah, Pak. Dengan tingkatan derajat 27 derajat. Makanya kita usahakan ya, yang laki-laki ketika azan berkumandang, kita harus bersemangat dalam ke masjid. Baik, Pak, kita sudah mengetahui tadi pentingnya dalam memakmurkan masjid. Namun, bagaimana sih caranya memakmurkan masjid? Ya. Apa saja ciri-ciri bahwasanya masjid itu dimakmurkan? Di sini ada beberapa poin yang bisa kita praktekkan di masjid kita ini. Bahwasanya tentu saja cara memakmurkan masjid adalah menghidupkan sholat berjamaah. Karena tentu saja
ketika azan baru kumandang, seorang harus diwajibkan sholat, datang ke masjid. Itulah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjidnya itu ramai, Pak, diisi oleh jamaah-jamaah. Kemudian juga ciri-ciri masjid itu dimakmurkan adalah tentu dengan diadakan majelis ilmu. Nah, Masya Allah, kita di sini sudah bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita yang pertama ini Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan para malaikatnya untuk hadir di majelis kita ini, Pak. Karena dalam penjelasan ulama itu, ketika ada suatu majelis, ya, saking Allah menghormati majelis itu, Allah mengutus para malaikatnya, Pak. Untuk apa? Untuk mendengarkan majelis itu. Saking khusyuknya mendengarkan, sampai sayap-sayapnya itu diletakkan di. Saking apa? Saking khusyuknya mendengarkan. Artinya apa? Di majelis ini terdapat keberkahan dan ketenangan. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Kemudian juga tentu cara memakmurkan masjid adalah dengan isian Al-Qur'an. Kita usahakan misalnya setelah sholat selesai, kita bacalah dari Al-Quran itu. Mungkin yang sangat sibuk baca 1 ayat atau baca 2 ayat. Yang penting dia ada bacaannya di hari itu, Pak, di masjid. Misalnya setelah sholat zuhur, mungkin pas dia lagi sibuk, ya usahakan sempatkan baca dari Al-Quran. Baca Al-Quran minimal 1 ayat atau 2 ayat. Inilah tanda seorang memakmurkan masjid dan tanda keimanan seseorang tersebut. Kemudian salah satu faktor seorang memakmurkan masjid adalah diadakannya kegiatan sosial di masjid. Nah, pertanyaannya, boleh nggak, Pak, kita mengadakan sosial di masjid? Sangat boleh, Pak. Misalnya kita mengadakan acara sosial, misalnya sunat massal, ya. Misalnya kepala kampungnya mengadakan sunat massal, bingung mencari tempat, di masjid kita adakan sunat massal di masjid, atau berbagi santunan ke anak yatim, atau yang lain-lainnya, atau program kesehatan, program kajian misalnya. Kita boleh melakukannya di masjid. Dan itu salah satu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, yang mana mereka ketika ada suatu rencana peperangan misalnya, mereka panggil prajurit-prajuritnya, latihannya nggak kemana-mana, latihannya di masjid, latihan tombak, latihan panah, dan lain-lainnya. Kemudian tentu saja salah satu ciri memakmurkan masjid adalah membersihkannya. Apakah kita sudah memperhatikan masjid kita, membersihkan dari debu-debu misalnya, membersihkan, menyapu karpetnya, membersihkan kamar mandinya misalnya, atau membersihkan sawang-sawangnya. Ya, ayo kita ajak teman-teman kita, adik-adik kita untuk membersihkan masjid, dan ini salah satu cara memakmurkannya. Kemudian salah satunya lagi adalah dengan kita ajak, Pak, kita ajak adik-adik kita, anak-anak kita, atau saudara kita ke masjid. Yang kecil-kecil misalnya, kita ajak ke masjid. Nanti misalnya, kalau misalnya yang kita ajak ini belum ngerti, nggak apa-apa. Tapi semakin lama nanti semakin ngerti sendiri anaknya itu, dan semakin terbiasa, kemudian menyukai masjid. Daripada kita suruh dia main, kemudian dia menyukai tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, mending kita ajak ke masjid. Ini juga perintah dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'u sinin. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, perintahkanlah kepada anakmu untuk sholat, sedangkan dia masih umur 7 tahun. Nah, ketika anak kita berumur 7 tahun, maka hendak suruh dia sholat. Tentu sholatnya di mana, Pak? Di masjid. Ya.
suruh dia sholat, perintahkan, didik dia untuk sholat. Kemudian wadribuhum wahum abna'u asyar. Kemudian pukullah anak itu ketika dia tidak mau sholat, sedangkan dia sudah berumur 10 tahun. Jadi ketika umur 10 tahun, berarti dia sudah wajib sholat, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah di sini menyuruh menghukum. Lihat, syariat kita tidak ada yang menyuruhkan untuk memukul dalam kesalahan kecuali sholat. Sholat itu sendiri yang ketika anak salah dipukul. Ketika anak tidak taat, tidak mau sholat, kita pukul. Tapi kalau dengan kesalahan yang lainnya, ya kesalahan yang lainnya, misalnya contohnya anaknya menjahili temannya, ya, memang salah anak itu, tapi syariat tidak suruh memukul, Pak. Tapi kalau sholat, anak nggak sholat, Allah sendiri yang menyuruh pukul lah, ya. Tapi tentu kita memukulnya jangan terlalu keras, ya. Maksudnya pukulannya itu dengan mendidik. Maka kita perhatikan kalau anak kita sudah berumur 10 tahun, berarti dia sudah balik, ya, sudah berakal, sudah mumayyiz dia, Pak. Minimal dia sudah mumayyiz, dan kita harus menyuruhnya untuk sholat. Dan kalau tidak mau, pukul, ya. Atau dengan cara yang lain, atau dijewer, tapi dengan cara mendidik. Baik, itu mungkin poin-poin ciri seseorang memakmurkan masjid, ya. Tadi ada banyak, di antaranya adalah sholat berjamaah, adalah kemudian bermajelis ilmu di masjid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membangun kegiatan sosial di masjid, kemudian menjaga kebersihannya, kemudian ajak anak-anak kita untuk sholat di masjid. Kemudian apa sih manfaat seseorang itu ketika dia sudah rajin dan memakmurkan masjid? Ini yang paling penting, Pak. Yang paling penting. Seseorang ketika dia hatinya itu tergantung ke masjid. Dia khawatir kalau jauh-jauh dari masjid, pengennya ke masjid terus. Entah dia melakukan apapun di masjid, entah baca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya hatinya itu terkait di masjid. Maka ya, dia mudah-mudahan dia salah satu golongan yang di akhirat kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi la zilla illa zilluhu." 7 golongan, Pak, yang di akhirat kelak itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari kiamat, Pak, kita tahu kalau misalnya di hari kiamat dibangkitkan, kemudian kita digiring di padang mahsyar yang sangat luas, tidak ada batasnya. Kemudian kita berkumpul di satu tempat sangat panas, matahari didekatkan kepada kita sedekat 1 mil. Bayangin kalau 1 mil, ya. Saking panasnya, diriwayatkan sampai keringatnya itu membanjiri misalnya. Nah, itu artinya saking panasnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan. 7 golongan. Di antara orang-orang yang kepanasan itu, orang-orang yang merasakan teriknya matahari di padang mahsyar, hanya 7 golongan, Pak, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa, Pak? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, salah satunya ialah seorang laki-laki, seorang manusia yang hatinya itu sangat bergantung ke masjid. Dia ingin ke masjid terus. Tiba-tiba dia habis pulang dari sholat, baru mau makan, rindu masjid. Baru mau mandi, rindu masjid. Baru mau kegiatan di rumah, baru mau kegiatan di luar masjid, tiba-tiba ingin ke masjid. Gitu. Ingin sholat di masjid. Maka kalau dia serius istiqomah merindukan masjid sampai ia meninggal, maka mudah-mudahan dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita. Ayo kita belajar dari sekarang, Pak. Belajar
belajar supaya kita itu sering ke masjid. Saya pun berusaha belajar juga. Bukan berarti saya yang paling terbaik. Tidak. Saya masih banyak kurangnya. Dan saya juga masih pengen belajar bagaimana supaya bisa mengamalkan hadis ini. Kita mulai dari apa, Pak? Kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu apa? Salat dulu. Salat kita di masjid. Walaupun hati kita berat misalnya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan karena ini tanda dari keimanan, maka kita harus paksa diri kita ke masjid. Jangan sampai kita salat di rumah itu sangat disayangkan. Karena jelas tadi perbedaan antara salat di rumah dan salat di masjid adalah 27 derajat. Kemudian salah satu manfaatnya adalah Allah kuatkan imannya. Tadi ya, Allah kuatkan imannya ketika dia istiqomah ke masjid. Insya Allah imannya kuat. Dan kalau imannya kuat, Pak, insya Allah dia akan kuat dari godaan-godaan fitnah di akhir zaman ini. Kenapa? Karena dia sangat rajin ke masjid sehingga imannya kuat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan menjadi salah satu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hadis dan ayatnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya masih banyak belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.